Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas. Yang berjualan semoga laris manis Tanjung Kimpul. Yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu ya tentunya. Kali ini kita share lagi kegiatan saya di warung sembako teman-teman. Ini suasana setelah salat maghrib ya. Saya menggantikan anak-anak yang lagi salat maghrib teman-teman. Nah ini kita seperti biasa ya, jagain endog lagi teman-teman ya. Oke, video kali ini kita share kegiatan di warung sembako dan sedikit share juga ya pengalaman-pengalaman menjalani usaha sembako ya teman-teman. Dan pengalamannya tentunya banyak sekali ya, lika-liku dalam mengelola usaha sembako teman-teman. Dari mulai hal yang paling menyedihkan dan hal yang paling menyenangkan ya teman-teman. Pokoknya setiap hari ada aja kejutan-kejutan yang bikin kita deg-degan, bikin kita sedih, bikin kita khawatir gitu ya. Seperti itulah mengelola usaha tuh. Ada sedikit kata-kata was-was atau bagaimana ya, tapi jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu dicemaskan gitu ya. Kita bawa happy aja, bawa enjoy ya. Apalagi sekarang mengingat harga-harga sembako yang semakin nggak karuan ya teman-teman, kadang naik gitu ya, kadang turun, tapi turunnya lama ya. Sepertinya sih naik terus ya teman-teman. Dulu saat saya merintis ataupun memulai usaha sembako itu, saya khawatir teman-teman, khawatir barang-barang saya itu tidak cepat lakunya gitu ya. Dan bagaimana caranya nih supaya barang saya itu terjual gitu ya, sedangkan harganya pasti ada kenaikan, kadang ada turun harga juga gitu ya teman-teman. Saya tuh khawatir banget ya teman-teman saat di awal saya buka usaha sembako gitu, apakah saya mendapatkan keuntungan dengan cara saya berjualan seperti ini gitu ya. Dan bagaimana sih ini gitu, untungnya berapa gitu ya teman-teman. Misalnya hari ini kita belanja telur 26.000 ya, sedangkan esok misalnya naik ataupun turun harganya, misalnya keseringan sih yang sering rugi itu turun harganya ya teman-teman, karena penjualannya agak lambat gitu. Kalau tidak kita samakan harganya dengan warung lain, kita akan tertinggal dan pasti bakalan merugi kita ya, karena barangnya lambat lakunya teman-teman. Jadi kita harus putar otak bagaimana caranya supaya barang-barang bisa mengikuti harga terbaru ya, supaya tetap lancar, supaya tetap laku gitu ya teman-teman. Dan yang namanya usaha sembako itu, jika kita harganya beda selisih 500 aja ya, sedikit mahal dari warung lain, pasti pelanggan pun akan berpindah berbelanja ke warung lain ya, padahal selisihnya hanya sedikit saja gitu teman-teman. Apalagi waktu itu saya tuh warung baru, jadi belum mengerti banget ya teman-teman situasi di sini tuh, belum kenal semua tetangga saya dan belum kenal semua pelanggan ya teman-teman. Dan biarpun diberikan penjelasan bahwa harganya masih harga lama tuh nggak bakalan ada yang mau gitu teman-teman. Mereka itu taunya harga terbaru yang mungkin udah turun harga, kenapa kamu masih mahal gitu ya. Kalau dibilang masih mahal, stok kemarin ya dibilangnya telur ataupun barang lama gitu ya teman-teman. Jadi saya harus sedikit berpikir juga bagaimana biar lancar penjualan dan tidak rugi dan kita tetap untung ya teman-teman. Waktu itu saya menjual barang-barang terutama di harga-harga yang memang ditimbangin sendiri ya. Apalagi barang-barang yang cepat rusaknya seperti telur ya teman-teman. Itu saya seperti telur, kacang tanah, kacang hijau gitu ya. Memang saya sedikit komplit barang-barangnya, tapi tidak banyak ya stoknya teman-teman. Saya waktu itu hanya mengambil keuntungan sangat tipis ya, antara Rp500 sampai Rp700 paling besarnya ya teman-teman. Dan meskipun memang barang saya tidak terlalu banyak lakunya, dan memang stoknya juga sedikit ya teman-teman, tapi setiap ada yang beli, selalu ada barang tersebut gitu teman-teman ya. Ya memang keuntungan sangat tipis dan
Ya maklum ya teman-teman, warung baru, belum banyak pengunjung, belum banyak pelanggan juga. Tapi saya tetap usahakan bahwa warung saya itu menjual berbagai macam barang kebutuhan sembako gitu ya teman-teman. Dari bukan hanya sembako aja, ada peralatan tulis ya, peralatan kebersihan juga, dan celengan, bola, mainan anak gitu saya sediakan waktu itu ya teman-teman, untuk menarik lebih banyak lagi pembeli yang datang. Untuk meminimalisir kerugian saya waktu itu berjualan telur, memang harganya turun naik seperti sekarang ya teman-teman. Kadang naiknya lumayan banyak, kadang turunnya agak drastis gitu ya, dan kita pun mengambil belum per peti ya, masih per kilo gitu teman-teman. Ya nggak tahu rugi atau untung ya saya menjual telur waktu itu ya teman-teman. Yang penting telur saya itu laku gitu ya, tidak terlalu lama disimpan di warung teman-teman, karena itu barang yang cepat rusak, harus kita segera jual teman-teman. Namun alhamdulillah ya, kalau dipikir dari matematika kita seorang hamba Allah ya, nggak mungkin kita dapat keuntungan yang begitu. Lumayan ya teman-teman, tapi namanya Allah tuh maha tahu segalanya ya, nggak tahu dari mana dan bagaimana caranya, tapi alhamdulillah saya masih bertahan dan bisa lumayan berkembang waktu itu ya usaha saya teman-teman. Meskipun saya tuh masih menjual barang-barang itu masih acak-acakan gitu ya, kadang dijual murah gitu, kadang harga standar gitu ya teman-teman, tergantung permintaan yang beli waktu itu teman-teman ya. Dan saya juga tidak memaksakan orang untuk beli banyak ya, misalnya orang beli 1 butir gitu boleh, orang beli 2 butir boleh gitu ya, seperapat boleh. Kadang-kadang ada yang tidak mau ditimbang, beli butiran aja gitu ya, tapi harganya sama, pengen 1.500 ataupun waktu itu masih murah kan teman-teman ya. Ya udah saya kasih aja gitu teman-teman ya, nggak memikirkan ini untung atau rugi gitu. Waktu itu kan timbangannya pakai timbangan ento gitu ya teman-teman, jadi nggak kelihatan hurufnya, nggak kelihatan angkanya ya, jadi hanya dikira-kira saja. Biarin aja deh daripada nanti tidak laku, lama lakunya. Dan ini namanya juga warung baru kan, orang tuh pasti pengennya nyari yang murah gitu ya. Mungkin nanti insya Allah ada lagi pembeli yang memberikan rezeki saya yang lebih gitu ya kepada saya teman-teman. Dan alhamdulillahnya kadang-kadang ada orang belanja tuh, misalnya ada yang harga 2.500 nggak mau dikembalikan, katanya nggak usah, biarin aja gitu kan, berarti itu untungnya untuk saya gitu ya. Kadang-kadang ada yang beli minuman yang lumayan banyak, jadi saya up lagi harganya ya teman-teman. Kalau untuk minuman tuh agak mudah mengambil keuntungannya, apalagi yang belinya tuh hanya orang lewat ataupun orang sekedar kan minuman itu kan tidak seperti harga sembako, jadi agak sedikit besar keuntungannya, agak lumayan gitu ya teman-teman. Jadi saya mengambil keuntungan dari barang-barang sembako sedikit, tipis banget ya, karena itu barang-barang yang sangat lakunya setiap hari, dan orang tuh pasti mikir-mikir lagi untuk belanja balik lagi ke warung tersebut tuh karena harganya murah. Namun untuk mengambil keuntungan yang lumayan itu saya ambil dari jajanan-jajanan gitu ya, terutama di minuman teman-teman. Di minuman diisi showcase itu bisa saya up lagi harganya ya, lumayan. Misalnya dari keuntungan dari per botol ada yang 2.000, ada yang 1.500. Namanya jualan itu waktu itu saya belum memikirkan untung ruginya ya, yang penting barang saya itu laku, terjual gitu teman-teman. Ya kalau yang saya pikir-pikir sekarang tuh kok bisa ya gitu ya, bisa ya berkembang dengan cara seperti itu berjualan, padahal kita tuh jualannya tuh asal gitu ya teman-teman. Kadang kita modalnya aja dijual gitu ya, kadang mengambil keuntungan hanya 300 rupiah gitu, 500 rupiah, 700 rupiah itu paling besar teman-teman waktu itu ya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah juga ya teman-teman, dengan kita giat, dengan kita semangat berjualan, akhirnya saya bisa lumayan berkembang usaha saya dan masih bisa bertahan sampai sekarang ya teman-teman. Waktu itu saya modal 11 jutaan warung sembako saya, dan ya alhamdulillah teman-teman, semakin kesini semakin berkembang dan bisa buka cabang juga alhamdulillah. Dan meskipun warungnya kecil-kecilan, warung jadul gitu ya, tapi saya mencoba untuk bisa melengkapi semua kebutuhan para pelanggan saya dengan saya. Cara seperti itu ya, semakin banyak orang berbelanja, semakin banyak juga orang yang
menanyakan barang ini, barang itu gitu ya. Misalnya saya belum punya barang tersebut, dari pelanggan lah saya bisa menambahkan item barang untuk dijual kembali di warung saya ini. Untuk teman-teman yang mungkin baru buka usaha sembako, jangan abaikan jika ada salah satu pelanggan ataupun pembeli memberikan saran untuk menjual barang A, barang B gitu. Sebaiknya ikuti saja teman-teman, kita sediakan 1-2 pieces barang-barang tersebut ya. Dan jika memang sering permintaan barang tersebut diadakan, kita tidak apa-apa menyetoknya agak sedikit banyak, misalnya setengah lusin ataupun 1 lusin gitu. Dan itu jadi salah satu daya tarik tersendiri juga untuk para pelanggan ya, bahwa mereka itu diperhatikan kita gitu ya. Saran mereka itu kita dengarkan, kita gunakan untuk kemajuan usaha ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ada saran atau kritikan dari para pembeli, dari para pelanggan, coba kita tampung dulu kritikannya, sarannya ya. Kalau kita misalnya kuat, mampu, kita belilah gitu ya, kita laksanakanlah apa yang diminta para pelanggan. Toh itu untuk kemajuan warung kita juga teman-teman ya. Dengan begitu kita pun bisa berkembang dengan baik misalnya ya, karena mendengarkan saran-saran dari pelanggan ataupun masyarakat di sekitar warung kita ini. Misalnya di sini mah lakunya yang begini-begini neng gitu kan. Dulu saya tuh sering digituin sama nya yang depan warung saya, yang punya rumah depan warung saya teman-teman itu ya, sering mengingatkan lagi kepada saya, neng di sini mah jangan jual mahal-mahal katanya gitu, di sini mah yang maunya yang murah-murah gitu ya teman-teman. Terus barangnya yang kecil-kecil aja, jangan yang gede-gede. Kalau di sini mah orangnya nyarinya yang kecil tapi banyak dapatnya gitu ya. Jadi saya nurutin kemauan para pelanggan gitu ya. Jadi saya pertimbangkan juga saran begitu tuh. Oh iya benar juga ya, saya tuh modalnya sedikit, jadi saya tuh pengennya barang banyak. Ya udah kita belanjanya yang kecil-kecil aja deh kemasannya gitu, jadi dapatnya banyak gitu ya teman-teman. Dengan kita mempertimbangkan ataupun mempraktekkan saran-saran dari para pembeli itu cara yang mudah untuk kita dalam berkembangnya dalam usaha sembako ini teman-teman ya. Kita ikuti saja kemauan pembeli itu maunya apa, barangnya seperti apa ya, yang kemasan gede atau kecil ataupun yang bagaimana gitu, ataupun barang-barang lain bisa ditambahkan juga ya, supaya kita tuh bisa berkembang dan memang barangnya itu benar-benar yang dicari pembeli gitu teman-teman. Karena dari pembelilah kita bisa belajar dalam segala hal ya, entah itu dalam berkembang usaha ataupun dalam pergaulan di sekitar lingkungan kita ini ya, seperti itu ya teman-teman. Nah itulah dulu teman-teman yang saya bisa sharing kali ini ya. Semoga ada sedikit manfaatnya untuk teman-teman yang mungkin mau memulai usaha sembako ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.